Halo semuanya, di video ini kita mau bahas tentang konsep dan cara menyusun sistem persamaan linier 3 variabel. Apa sih sistem persamaan linier 3 variabel itu? Jadi, sistem persamaan linier 3 variabel atau yang biasa disingkat dengan SPLTV adalah kumpulan persamaan linier yang terdiri atas 3 variabel. Nah, bentuk umum dari SPLTV ini adalah A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Dan persamaan yang ketiga adalah A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Nah, apa sih ABC, XYZ, dan D? ABC itu adalah koefisiennya. Koefisien itu berupa angka. Nah, variabelnya itu X, Y, dan Z. Nah, koefisien itu adalah angka yang menempel atau yang berdampingan dengan variabel. Sedangkan yang terakhir ada D. D itu konstanta. Konstanta juga berupa angka, tetapi dia angka yang berdiri sendiri, tidak berdampingan dengan variabel. Nah, salah satu contoh dari SPLTV ini ada 3X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 18. Kemudian ada persamaan yang kedua ada 4X ditambah 3Y dikurang 5Z sama dengan 17. Dan persamaan yang ketiga ada 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 7. Kembali kita ke definisi SPLTV tadi, katanya SPLTV itu kumpulan persamaan linier. Nah, kenapa dibilang kumpulan? Karena persamaan liniernya ada 3. Jadi ini persamaan yang pertama, yang 3X ini. Kemudian yang persamaan kedua ini yang depannya 4X. Dan yang terakhir itu ada 2X. Ya. Ini jadi ada 3 persamaan linier. Itulah kenapa dia disebut kumpulan. Dan oleh karena dia kumpulan maka bisa dikatakan sistem ya. Jadi kalau sistem itu harus lebih dari satu persamaannya. Nah, tadi dia bilang persamaannya itu persamaan linier. Mana yang dikatakan linier? Jadi kita lihat variabelnya. Variabelnya itu kan X, Y, Z. Nah, variabel ini berderajat 1 atau berpangkat 1 sehingga dia dikatakan linier ya. Kemudian terdiri atas 3 variabel. Ya, sudah jelas tadi variabelnya ada X, Y, dan Z. Ada 3 ya. Makanya dia disebut sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, di bab ini, apa sih tujuan kita? Tujuannya adalah untuk mencari himpunan penyelesaian dari SPLTV itu sendiri. Jadi kita mau mencari nilai X, Y, dan Z, ya berapa ini nilainya yang ketika dimasukkan ke ketiga persamaan ini, nilainya benar. Jadi misalnya nih, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 3. Nanti 3 kali 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 3, apakah betul hasilnya 18? Seperti itu kira-kira ya. Nah, untuk menyelesaikan SPLTV ada 4 cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama pakai metode substitusi, yang kedua ada metode eliminasi, yang ketiga ada metode gabungan, dan yang keempat itu ada metode determinan. Metode gabungan ini metode gabungan antara metode substitusi dan eliminasi. Kesemua ini akan kita pelajari di video selanjutnya. Hari ini kita hanya akan membahas cara menyusun SPLTV. Jadi SPLTV ini kebanyakan soal-soalnya itu soal-soal cerita yang masih panjang bentuknya. Nah, nanti soal cerita itu akan kita susun ke dalam bentuk SPLTV. Salah satu contohnya ini ada cerita Greza, Preti, dan Yelsi pergi membeli pempek bersama-sama. Greza membeli 2 buah pempek lenjer, 3 buah pempek adaan, dan 2 buah pempek telok seharga Rp14.000. Preti membeli 1 pempek lenjer, 4 pempek adaan, dan 3 pempek telok seharga Rp17.000. Sedangkan Yelsi
membeli 3 buah pempek lenjer, 2 buah pempek adaan, dan 4 buah pempek telok seharga Rp18.500 ya. Nah, jadi dari cerita ini kan panjang nih ya tadi ceritanya ini. Akan kita persingkat, kita ringkas jadi sebuah sistem persamaan linier 3 variabel. Langkah yang pertama, kita harus memisalkan ini tadi. Jenis-jenis pempek tadi kan ada 3 nih, ada lenjer, adaan, sama telok nih ya. Itu kita misalkan pakai variabel ya. Variabel tadi berupa huruf kan. Misal pempek lenjer kita misalkan pakai X, kemudian pempek adaan kita misalkan pakai Y, kemudian pempek teloknya kita misalkan pakai Z. Nah, kemudian kita tulis satu-satu. Tadi si Greza yang pertama. Greza tadi kan beli 2 pempek lenjer, 3 adaan, dan 3 telok. Nah, jadi kita bisa buatnya 2X ya, 2 lenjer ditambah 3Y, 3 adaan, ditambah 2Z ya, 2 telok sama dengan berapa? 14.000. Kemudian si Preti beli 1 lenjer jadi X, satunya nggak usah ditulis ya kalau 1, ditambah 4 adaan, 4Y, ditambah 3 telok jadi 3Z seharga 17.000. Kemudian terakhir si Yelsi beli 3 lenjer, 3X, ditambah 2 adaan, 2Y, kemudian ditambah 4 telok, jadinya 18.500. Nah, dari yang cerita panjang ini kita ubah ke dalam bentuk sistemnya. Nah, ini ada 3 persamaan dengan 3 variabel berbeda. Gimana? Udah kan? Contoh yang terakhir. Di sini ada toko A, B, dan C menjual handphone. Nah, ketiga toko tersebut belanja di sebuah distributor handphone yang sama. Jadi dia ngambil di satu tempat yang sama. Toko A harus membayar sebesar Rp59.200.000 untuk membeli 4 unit Samsung A52, 5 unit Vivo V21, dan 3 unit Oppo Reno 6. Dan toko B harus membayar Rp59.400.000 untuk pembelian 5 unit Samsung A52, kemudian 5 unit Vivo V21, dan 2 unit Oppo Reno 6. Sedangkan toko C harus membayar Rp55.200.000 untuk pembelian 6 unit Samsung A52, 4 unit Vivo V21, dan 1 unit Oppo Reno 6. Nah, mana yang akan kita misalkan jadi variabel? Iya, jenis HP-nya ya. Jadi misal Samsung A52 kita misalkan pakai huruf A, kemudian Vivo V21-nya kita misalkan pakai huruf B, dan Oppo Reno 6-nya kita misalkan pakai huruf C. Nah, untuk variabel ini boleh huruf apa aja ya, boleh A, B, C, X, Y, Z, terserah. Dan biasanya dia itu berurutan ya penggunaannya. Sekarang kita buat persamaan dari toko A. Tadi toko A beli 4 Samsung A52 jadi 4A, ditambah 5 Vivo V21 jadi 5B, ditambah 3 Oppo Reno 6 jadi 3C sama dengan Rp59.200.000. Kemudian yang B kita tinggal lihat aja ya. Yang B tadi 5 Samsung jadi 5A, kemudian 5 Vivo ditambah 5B ditambah 2 Oppo jadi 2C sama dengan Rp59.400.000. Kemudian toko yang C yang terakhir itu dia beli 6 Samsung jadi 6A, ditambah 4 Vivo jadi 4B, kemudian ditambah 1 Oppo ya, satunya nggak usah ditulis kalau 1, jadi ditambah C sama dengan Rp55.200.000. Nah, jadi itu tadi cara untuk menyusun sistem persamaan linier 3 variabel kalau dia dalam bentuk cerita. Oke, yang ini adalah latihan soal, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Sekian dulu video pembelajaran kita kali ini, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.